dan Anda menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya Jose Nicole pemirsa, dan pada Breaking News kali ini kita akan menghadirkan informasi dari Badan Narkotika Nasional terkait konferensi pers hasil operasi bersama pemberantasan dan pemulihan kampung narkotika. Sejumlah jajaran dari stakeholders sudah hadir di Badan Narkotika Nasional pemirsa. Di antara kita melihat ada Kepala BNN Republik Indonesia Kombes atau Komjen Pol Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, dan juga turut dihadiri dari perwakilan TNI. Dalam kesempatan kali ini, dalam informasi yang kami terima, dihadiri oleh Dan Puspom TNI yang diwakili oleh Wadan Puspom TNI Marsma TNI Bambang Suseno, dan juga ada beberapa perwakilan daripada pemerintah daerah, diantaranya pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam kesempatan ini diwakili oleh Sigit Wijatmoko selaku asisten pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, dan juga kita melihat adanya Kapolda Metro Jaya yang diwakili oleh Dir Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Ahmad David, dan ada pun juga turut hadir dari jajaran Barreskrim Polri, di mana dari informasi yang kami dapatkan ini Dir 4 Narkoba Barreskrim Polri diwakili oleh Wadir 4 Narkoba Barreskrim Polri AKBP Sunario. Lalu juga hadir sejumlah jajaran, diantaranya adalah Kapolres Jakarta Utara Kombes Pol Erik Frendis, dan juga Kapolres Jakarta Barat Kombes Pol Twedi Aditya Benyahadi. Dan ada pun perwakilan dari pemerintah provinsi lainnya pemirsa, diantaranya adalah Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat, Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto, serta tidak juga lupa adanya tokoh agama dari Kampung Bahari Bapak Kiai Haji Habul Munir Khalid. Visual yang Anda lihat saat ini merupakan situasi terkini dari lokasi konferensi pers pemirsa, di mana sebelum dimulai adanya pemutaran tentang video pelaporan berkaitan dengan tema konferensi pers kali ini, yaitu hasil operasi bersama pemberantasan dan pemulihan kampung narkotika. Setiap langkah, setiap keringat, setiap pengorbanan adalah bentuk cinta kepada bangsa ini. Kita percaya Tuhan bersama orang-orang yang berjuang dengan sungguh-sungguh, dan perjuangan ini akan terus berjalan. Dari penindakan menuju pemulihan, dari kampung-kampung menuju kota-kota, dari Sabang hingga Merauke. Inilah Indonesia yang kita impikan. Indonesia yang bersih dari narkoba. Indonesia yang berani melindungi masa depan generasinya. Bersama kita kuat. Bersama kita bersinar. War on Drugs for Humanity. Untuk Indonesia yang bebas, sehat, dan berdaulat. Luar biasa, boleh beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih, demikian tayangan operasi bersama pemberantasan dan visual yang kita saat ini sedang lihat pemirsa merupakan pemirsa pengamanan barang bukti dari operasi kali ini, di mana sejumlah barang bukti dipaparkan, mulai dari barang bukti berupa narkotika dan juga beberapa senjata begitu ya. Lalu ada mesin penghitung uang, hingga juga ada barang bukti berupa uang tunai. Karena memang hal-hal yang berkaitan dengan konferensi pers kali ini merupakan bentuk pelaporan daripada penanganan peredaran gelap narkotika yang hari-hari ini tengah digencarkan oleh Badan Narkotika Nasional, terutama di wilayah yang erat kaitannya dengan pelaporan masyarakat terkait dengan kampung narkotika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. War on Drugs for Humanity. Yang saya hormati Dan Puspom TNI yang diwakili oleh Wadan Puspom TNI, Marsma TNI Bambang Suseno CHR MP. Yang saya hormati Kabar Reskrim Polri yang diwakili oleh Penyidik Tindak Pidana Utama 2 Barreskrim Polri Brigjen Pol Wahyu Sibintono SH SIK MSI. Yang saya hormati Gubernur DKI Jakarta yang diwakili oleh Asisten Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Bapak Sigit Wijatmoko. Yang saya hormati Kapolda Metro Jaya yang diwakili oleh Dires Narkoba Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Ahmad David SIK. Yang saya hormati Direktur Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri yang diwakili oleh Wadir Tipit Narkoba Barreskrim Polri, Kombes Pol Sunario SIK MH. Yang saya hormati Wali Kota Jakarta Utara yang diwakili oleh Kasiop Pol PP Kota Jakarta Utara. Yang saya hormati Wali Kota Jakarta Barat, Bapak Uus Kuswanto.
Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Ilmu Quran Al-Misbah, Kampung Bahari, Jakarta Utara, Kiai Haji Misbahul Munir. Yang saya hormati Kapolres Jakarta Barat, Komisaris Besar Polisi Twedi Aditya Ben Yahdi, SOS SIKMH. Yang saya hormati Kapolres Jakarta Utara yang diwakili oleh Wakapolres Jakarta Utara, AKBP James Utajulu SIK SHMH MIK. Yang saya hormati dan banggakan seluruh pejabat tinggi Madya dan Pratama BNN Republik Indonesia, serta tak lupa seluruh anggota BNN RI di seluruh Nusantara maupun tamu undangan yang turut hadir langsung di ruangan ini dan yang menyaksikan secara daring. Termasuk juga seluruh rekan-rekan dari media yang saya cintai dan banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka melaksanakan kegiatan konferensi pers hasil operasi bersama pemberantasan dan pemulihan kampung narkotika di seluruh wilayah tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sekalian yang saya hormati, konferensi pers hari ini bukanlah sekedar ekspos pencapaian tugas belaka, namun juga dimaknai sebagai wujud hadirnya pemerintah dalam mencegah dan memberantas peredaran narkotika di tanah air, yang diimplementasikan ke dalam suatu operasi bersama secara terpadu dengan melibatkan berbagai unsur aparat mulai dari BNN, Polri, TNI, BIN, Bea Cukai, Imigrasi, petugas kesehatan, dan juga unsur-unsur lainnya yang ada di pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah. Operasi bersama ini dilaksanakan secara serentak di 34 provinsi dengan menyasar kepada lokasi-lokasi yang selama ini menjadi sarang peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah masing-masing. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya secara pribadi dan selaku Kepala BNN RI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pimpinan kementerian, lembaga, dan pemerintah pusat maupun daerah, termasuk juga seluruh elemen masyarakat yang telah bersatu padu mendukung dan berkolaborasi dalam operasi ini sehingga dapat berjalan aman, lancar, dan kondusif hingga membuahkan hasil yang membanggakan. Dukungan dan kolaborasi ini tentunya merupakan bentuk komitmen kita semua untuk mewujudkan Asta Cita Bapak Presiden Republik Indonesia nomor 7 dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Dengan semangat sinergitas, integritas, dan soliditas, serta kesadaran menyelamatkan masa depan generasi bangsa, kita yakin dan percaya permasalahan narkotika akan dapat ditangani secara maksimal dan mampu kita berantas sampai ke akar-akarnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa operasi bersama dan terpadu ini dilaksanakan dari tanggal 5 sampai dengan 7 November 2025 dengan total kawasan atau kampung rawan narkotika yang menjadi sasaran sebanyak 53 lokasi yang terdapat di 34 provinsi. Adapun dari hasil operasi ini, petugas gabungan telah mengamankan sebanyak 1.259 orang yang terdiri dari 830 laki-laki dan 429 perempuan yang diduga terlibat peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Petugas gabungan juga berhasil mengamankan berbagai jenis barang bukti narkotika yang diantaranya yaitu sabu seberat 126,32570 gram atau 126,32 kilogram, ganja seberat 12.726,86 gram atau 12,726 kilogram, pil ekstasi sebanyak 1.428 butir, dan beberapa jenis zat psikotropika lainnya. Selain barang bukti narkotika tersebut, petugas gabungan pun berhasil mengamankan sejumlah barang bukti non-narkotika lainnya
Di antaranya yaitu uang tunai sebanyak 1.543.699.000 dan uang tunai diduga palsu sebanyak 5.500.000, 19 pucuk senjata api baik pabrikan maupun rakitan dari berbagai merek dan jenis, 64 senjata tajam, 3 unit mesin penghitung uang yang diduga untuk digunakan sebagai menghitung uang hasil penjualan narkotika, 1 unit drone yang diduga untuk memantau situasi sekitar kampung narkotika tersebut, dan juga berbagai barang bukti lainnya yang nantinya secara detail akan dilanjutkan atau disampaikan oleh PLT Deputi Pemberantasan BNN RI. Hadirin sekalian, penemuan 19 pucuk senjata api dan 64 senjata tajam di kawasan rawan narkotika tersebut menunjukkan bahwa para bandar narkotika telah mempersiapkan diri untuk melawan aparat yang akan melakukan penindakan atau penegakan hukum. Kepemilikan senjata api selain sebagai suatu bentuk perlawanan hukum, namun juga patut diduga para pelaku terlibat dalam tindak kejahatan lainnya. Terkait dengan temuan senjata api di kawasan rawan narkotika ini, saya menekankan kepada aparat penegak hukum agar para bandar narkotika yang terbukti memiliki senjata api dapat diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Mereka adalah para pengkhianat bangsa, penjahat kemanusiaan yang merusak harkat dan martabat manusia dan peradaban bangsa Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, kembali saya sampaikan bahwa tujuan dilaksanakan operasi bersama dan terpadu ini bukan semata hanya sebagai langkah pemberantasan yang berorientasi mengungkap sindikat narkotika semata, namun juga sindikat jaringan narkotika sebagai operasi pemulihan kepada para penyalahguna narkotika dan pemulihan ketahanan sosial masyarakat di daerah atau kawasan rawan narkotika. Operasi terpadu ini berhasil mengidentifikasi penyalahguna narkotika sebanyak 396 orang, dan kepada mereka telah dilakukan asesmen dan hasilnya 37 orang merupakan bandar yang perkaranya akan dilanjutkan, sedangkan kepada 359 lainnya direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi serta mengikuti program wajib lapor ke institusi penerima wajib lapor atau IPWL. Operasi pemulihan penyalahguna narkotika ini dimaksudkan untuk memberikan pesan kepada publik bahwa BNN Republik Indonesia bukan hanya fokus pada pemberantasan saja, namun juga berkomitmen memperkuat upaya rehabilitasi penyalahguna narkotika, pemberdayaan masyarakat, dan pencegahan melalui edukasi bahaya narkotika dan pengembangan karakter serta moral masyarakat. BNN Republik Indonesia saat ini juga sedang mengembangkan program prioritas Ananda Bersinar atau disebut Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak bersih narkoba. Inisiasi program Ananda Bersinar ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya penguatan pencegahan dan pembentukan karakter anti narkotika yang dimulai sejak dari kalangan anak untuk menyiapkan generasi emas tahun 2045. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, dalam rangka sukses dan berjalannya segala upaya pemulihan ketahanan sosial masyarakat di kawasan rawan narkotika yang berkelanjutan, tentunya BNN RI tidak dapat bekerja sendiri. Dibutuhkan peran serta dari berbagai stakeholder dan pemangku kepentingan, termasuk juga seluruh elemen masyarakat. Dan tentunya pemerintah pusat dan daerah di sini memiliki tanggung jawab dan peranan yang sangat penting. Seluruh elemen pemerintah baik dari tingkat pusat hingga ke daerah, yaitu di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten, seluruhnya berkewajiban untuk memperbaiki dan membangun tatanan kehidupan sosial masyarakat di kawasan rawan narkotika menjadi lingkungan sosial yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
Selama ini masyarakat yang terdampak pada kejahatan narkotika tersandra dalam lingkaran kuat dari jaringan sindikat narkotika itu sendiri. Masyarakat tidak berdaya dan tidak memperoleh dukungan yang maksimal untuk membersihkan lingkungannya dari kejahatan narkotika. Masyarakat yang terdampak dan tinggal di kawasan rawan narkotika tentunya sangat membutuhkan dukungan dan political will untuk bangkit bersama membangun tatanan kehidupan sosial masyarakat yang lebih sehat, aman, dan lebih beradab demi tumbuh kembangnya generasi penerus yang berkualitas dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, pelaksanaan operasi ini diharapkan dapat menjadi entry point untuk membuka jalan program rehabilitasi, pemberdayaan masyarakat, dan tentunya program pencegahan yang berkelanjutan di kawasan rawan narkotika dari berbagai pihak secara kolaboratif dan terpadu. Negara harus hadir untuk menjaga dan melepaskan masyarakat dari pengaruh buruk narkotika. Untuk itu diperlukan pendekatan yang tepat dan komprehensif dalam memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat dan perbaikan tata ruang pemukiman yang sehat dan aman. Negara berkewajiban menciptakan kawasan pemukiman yang ramah bagi tumbuh kembangnya nilai-nilai moralitas dalam kehidupan sosial masyarakat. Saudara-saudara sekalian, dalam momen yang baik ini, kembali saya mengajak pada seluruh pihak untuk sama-sama berkomitmen dan menjadikan pemberantasan narkoba sebagai suatu perjuangan bersama bagi bangsa dan negara. Teruslah berjuang dengan sungguh-sungguh dan berdoa, yakinlah tidak ada perjuangan yang sia-sia, karena Tuhan Yang Maha Esa senantiasa selalu bersama orang-orang yang berjuang dengan sungguh-sungguh. Demikian sambutan saya yang dapat saya sampaikan di siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa selalu menyertai kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om, Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. War on drugs for humanity. Baik, terima kasih Bapak untuk sambutannya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, untuk selanjutnya mari kita dengarkan bersama pernyataan terkait pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Untuk itu kami mohon berkenan dari Gubernur DKI Jakarta yang dalam hal ini akan diwakili oleh Asisten Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Kepada yang kami hormati Bapak Sigit Wijatmoko, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryoseto, yang kami hormati Komandan Puspom TNI, siang hari ini diwakili oleh Wadan Puspom TNI, yang mewakili Kabareskrim Polri, yang mewakili Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, yang kami hormati Sestama BNN Polri beserta segenap jabat utama di lingkungan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Yang kami hormati ada Kiai Misbah, tokoh agama dan tokoh masyarakat di wilayah Kampung Bahari, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Teman-teman dari Forkopimko, khususnya untuk wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Barat, hadirin yang berbahagia. Dalam momentum 10 November 2025, Hari Pahlawan ini, izinkan kami menyampaikan terima kasih dari Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Pramono Anungwibowo, beserta seluruh masyarakat Jakarta, kepada Kepala BNN yang sudah menggelar operasi bersama pemberantasan dan pemulihan kampung narkotika, khususnya di wilayah hukum Polda Metro Jaya atau DKI Jakarta. Dalam hal ini adalah di wilayah Jakarta Utara yang meliputi Kampung Bahari dan juga di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat, yaitu di Kampung Ambon. Operasi bersama ini
adalah sebuah tindakan nyata di mana sebelumnya BNN RI memberikan kesempatan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menggelar apel kebangsaan di tanggal 30 Oktober 2025 yang lalu. Momentum yang luar biasa bagi kami di pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menunjukkan komitmen serta keseriusannya, khususnya di dalam hal menghilangkan ancaman ataupun bahaya dari peredaran dan penggunaan narkoba di DKI Jakarta. Bapak Kepala BNN RI yang kami hormati, banyak tadi arahan yang bisa kami tindak lanjuti lingkup pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tidak hanya bagaimana kami bisa melakukan evaluasi dan menciptakan ruang kota yang lebih kondusif, lebih sehat, dan tentu bisa menjadi ruang interaksi yang lebih positif bagi seluruh masyarakatnya. Namun lebih dari itu semua, kami menyampaikan komitmennya penegakan hukum di dua wilayah kampung ini akan menjadi sebuah entry point bagi pemberantasan kampung-kampung narkoba lainnya. Dan kami segera melaporkan kepada Bapak Gubernur sehingga bisa diwujudkan dalam tindakan nyata di lapangan. Apakah nanti kita menetapkan keputusan Gubernur untuk bisa merubah nama kampung yang selama ini mengandung stigma negatif sehingga bisa berubah menjadi kampung yang bersinar, bersih dari narkoba, tentu akan kami tindak lanjuti segera. Terakhir, yang kami sampaikan, selain apresiasi apa yang kita wujudkan dalam operasi bersama ini, tentu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kampanye Provinsi DKI Jakarta, Jaga Jakarta, khususnya Jaga Jakarta dari bahaya narkoba. Terima kasih. Apresiasi setinggi-tingginya kami akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan. Terima kasih Bapak untuk pernyataannya. Untuk selanjutnya mohon berkenan Kiai Haji Misbahul Munir Khalil, pimpinan Pondok Pesantren Ilmu Quran Tanjung Priok Al-Misbah sebagai perwakilan dari tokoh agama. Kepadanya disilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'du. Yang saya hormati Kepala BNN RI, Bapak Komjen Pol Suyudi, beserta para pimpinan yang lain, Bapak Gubernur, dan para pimpinan yang hadir di sini. Saya Kiai Misbah, pimpinan Pesantren Ilmu Al-Quran di Kampung Bahari. Tidak sengaja kemarin Bapak Jenderal ke kampung kami, tiba-tiba berpapasan, sedang mengajar, kemudian ada beliau, lah ada Pak Jenderal, kata saya. Masyarakat terharu, Pak, karena selama ini dalam ketakutan, kekhawatiran, saya tampil di sini berpikir banyak. Kalau Pak Suyudi datang pulang, saya orang kampung di situ. Tapi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BNN yang telah hadir di tengah-tengah masyarakat. Saya menganggap bahwa ini di depan ini bahasa Arabnya khomer. Khomer itu kullu muskir, setiap yang memabukkan.
Itu bahasa saya itu, haram itu. Dan setiap sesuatu yang haram pasti ada dampak negatif. Dan dikatakan ini ummul khaba'ith, biang daripada kejahatan. Jadi turunannya Pak Jenderal, di sana itu pencurian, penodongan, itu luar biasa. Masyarakat resah, motor hilang. Makanya sekali lagi terima kasih, kami tokoh agama hanya punya peran dalam keagamaan. Kami menganggap ini tugas semua masyarakat. Dan saya menganggap hifdzul akal, menjaga akal masyarakat. Jangan sampai gila gara-gara narkoba. Untuk itu sekali lagi keinginan daripada BNN untuk menjadikan Kampung Bahari bersinar, kami akan mendukung. Dan kami sebagai masyarakat ingin berpartisipasi ya. Karena saya bukan aparat, saya tidak dikasih tugas untuk itu. Saya ingin menjadikan Kampung Bahari menjadi kampung santri. Karena memang cuma aneh saja kalau ada pesantren. Makanya sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan apa yang kami lakukan ke depan adalah menaikkan volume kebaikan. Mereka ngebut dengan narkoba, saya nggak ada urusan, saya bukan aparat, tapi saya akan kebut dengan kebaikan. Anak-anak di lingkungan kami harus kami jaga dengan memberi ilmu, memberi akhlak ya, dan keterampilan. Karena itu sekali lagi, karena kami bukan aparat, tidak mempunyai alat dan wewenang untuk penegakan hukum apalagi memberantas, saya tetap bersinergi dengan mereka. Malah mohon maaf, saya buka di tempat ini. Yang jualan itu anaknya ngaji ke saya. Untuk itu mari bersama-sama kita sadar sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama, sadar kita bersama-sama ini semuanya siapapun. Kita ini adalah khalifatul ard, khalifatullah fil ard, wakilnya Allah di bumi. Bagaimana sekiranya kita memberi dua hal, rasa aman dan rasa kenyang. Itu kebutuhan masyarakat. Dan saya berharap Pak Jenderal nanti jangan bawa senjata saja ke kampung saya, tapi bawa sembako gitu. Jadi mereka kaget kemarin. Ini nanti kira-kira jangan neraka mulu gitu, tapi bawa surga kira-kira. Baik program itu bentuknya jangka pendek atau jangka panjang. Mari kita sadari semua di depan kami ini, ya umatnya Rasulullah semua ini. Saya nggak tahu, jangan-jangan sampai satu saat sampai insaf dan masuk surga duluan. Ini cuma penegakan hukum, dan mari kita berangkat dari syafaqah, sayang kepada masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bagian daripada ibadah dan dicatat sebagai Allah Subhanahu wa taala sebagai amal pahala.